Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Gua ingin membahas terkait dengan Ruben Amorim. Ini kita menuju ke akhir tahun ya. Kita juga menuju ke akhir dari paruh pertama Premier League. Walaupun Manchester United akan bertanding, mungkin ada beberapa klub yang bertanding 2 kali ya di periode pertama ini karena memang jadwal. Tapi menarik ini untuk melihat ya apa yang terjadi dengan Ruben Amorim, paling tidak di paruh pertama ini, jika dikaitkan dengan nama-nama ya yang Ruben Amorim ataupun media ya sering kaitkan dengan Ruben Amorim untuk pengganti dari Ruben Amorim. Gue tidak bisa lupa, gue tidak bisa tidak memperhatikan situasi di awal-awal, terutama di katakanlah 10 pertandingan terakhir dari Manchester United di 10 pertandingan awal. Gue ulangi lagi, gue tidak bisa melupakan ya bagaimana keadaan di media maupun sosial media di 10 pertandingan awal dari Ruben Amorim musim ini bersama dengan Manchester United, di mana dia akan menjalani musim penuh pertamanya bersama dengan klub yang berstadion di Old Trafford. Ada beberapa nama ya yang dikaitkan dengan Ruben Amorim untuk menggantikan Ruben Amorim di 10 pertandingan awal pada saat itu. Ada Eddie Howe misalnya, ada juga Thomas Frank ataupun juga Andoni Iraola. Ini 3 dari beberapa nama. Di mana saat ini kalau kita lihat ya, peringkat dari Eddie Howe, Thomas Frank maupun Andoni Iraola ini masing-masing di bawah dari Manchester United. Ketika video ini gue bikin, tentu saja bisa jadi akan ada update-update ya. Tapi saat ini Manchester United berada di peringkat ke-6 dengan nilai 29. Selisih 6 poin dengan Eddie Howe, Newcastle United di peringkat ke-13. Lalu Tottenham Hotspur di peringkat ke-14 dengan nilai 22. Selisih berarti selisih 7 poin. Sama dengan Bournemouth juga di peringkat 15, selisih 7 poin dengan Manchester United. Jadi memang ada nama-nama tersebut, termasuk juga Andoni Iraola ya, yang pada saat itu cukup, gue ingat benar, cukup difavoritkan sebagai pemain yang bisa mengorbitkan Bournemouth ya di musim sebelumnya dengan pemain seadanya, dalam tanda kutip seperti itu, tapi bisa sampai mendorong ataupun mengangkat Bournemouth ini. Nah, saat ini peringkat dari Bournemouth justru jatuh di bawah Manchester United. Pun juga Thomas Frank salah satu nama yang dipertimbangkan sebenarnya oleh manajemen Manchester United. Sudah pernah dibahas di beberapa media termasuk juga di channel ini, tapi namanya juga sering disebutkan ya, disebutkan oleh media sebagai kenapa tidak Thomas Frank saja nih yang menangani Manchester United. Ternyata saat ini kesulitan bersama dengan Tottenham Hotspur, walaupun mereka juga melakukan pergerakan yang cukup aktif ya di bursa transfer musim panas kemarin. Oliver Glasner serta siapa ya tadi, termasuk juga Michael Carrick ini sempat dikaitkan dengan Manchester United juga sebagai ya kandidat yang paling cocok mungkin ya. Termasuk juga Xavi Hernandez. Seperti itu tuh nama-nama yang juga beredar. Tadi gue sudah bahas Thomas Frank, Eddie Howe, Iraola bersama dengan klubnya masing-masing. Posisinya saat ini berada di bawah Manchester United. Oliver Glasner, pelatih yang juga dengan sistem 3 back ya, tapi ditundukkan oleh Ruben Amorim di stadion mereka sendiri. Walaupun saat ini kalau melihat peringkat misalnya Crystal Palace juga saat ini sih ketika gue bikin video ini ya berada di papan tengah, tapi dengan potensi untuk bisa naik ke peringkat yang lebih tinggi. Namun menariknya yaitu tadi ketika kedua klub bertemu, Ruben Amorim taktiknya nampak bisa membuat kesulitan seorang Oliver Glasner. Jadi dari situ kapasitas menurut gue Ruben Amorim bukan hanya bisa bersaing tapi bahkan mampu mengungguli ya Oliver Glasner yang kabarnya tentu saja dia lebih punya pengalaman di Premier League, dia lebih solid dengan squad dan juga timnya, tapi tetap bisa dikalahkan oleh Ruben Amorim. 2 nama lainnya, Xavi Hernandez dan Michael Carrick. Ya,
Xavi semenjak tahun 2024 dia tidak lagi melatih. Setelah dia selesai dengan Barcelona, dia tidak lagi melatih. Dan pelatih ini, nama Xavi Hernandez ini sangat lekat dengan Barcelona, dengan Barca. Dan ini cukup membuat keraguan besar ketika dia harus pindah ke klub lain. Akankah dia bisa beradaptasi dengan kultur yang jauh berbeda dengan klub yang bermarkas di Camp Nou? Dan ini juga menurut gue yang menjadi pertanyaan ya. Walaupun dia bisa berbahasa Inggris, tapi tidak cukup hanya bahasa saja, tapi bagaimana kultur-kultur lainnya. Ini juga sesuatu yang menurut gue sangat-sangat meragukan. Bagaimana dengan Michael Carrick ya, pelatih muda ini sempat menjadi caretaker di Manchester United periode setelah Ole Gunnar Solskjaer, membawa ya sesuatu yang positif pada saat itu sebelum akhirnya dia berlabuh di Middlesbrough. Tapi kontraknya sendiri atau masa kepelatihannya di Middlesbrough tidak lama ya, hanya 2,5 tahun sebelum dia dipecat di bulan Juni tahun 2025. Kenapa ya? Karena dia hanya membawa Middlesbrough ini finish di peringkat ke-10 di Championship. Jadi dari kapasitasnya dia sendiri pun juga mengandung tanda tanya, menurut gue seperti itu. Walaupun ya tentu saja sebagai seorang legenda Manchester United, respect dan hormat diberikan kepada Michael Carrick. Maksud dari gue memberikan kabar ya terkait dengan nama-nama tadi, apa sih sebenarnya? Begini, gue menilai bahwa dari nama-nama yang disebutkan di media, termasuk juga di sosial media, di 10 pertandingan awal Manchester United, ya nama-nama ini kan beredar di 10 pertandingan awal Manchester United sebagai nama yang disebutkan mending ini saja, mending dilatih itu saja Manchester United daripada Ruben Amorim. Tapi ternyata mereka sendiri pun juga mengalami kesulitan dengan karirnya masing-masing saat ini. Artinya apa? Gua menilai bahwa saat ini belum ada nama yang sangat atau jauh ideal untuk menangani Manchester United. Sesimpel itu menurut gue. Ya. Artinya apa? Artinya ya kalaupun Manchester United digantikan oleh nama-nama tadi, tidak ada jaminan. Ya bisa saja, memang bisa saja juga sih dalam sepak bola ya, nama yang tidak sukses di klub lain tapi ketika pindah ke klub lainnya bisa bisa mendapatkan kesuksesan gitu. Tapi kalau kita tarik lagi, ya selama ini nama yang beredar di Manchester United yang bahkan sampai dengan menjabat kursi manajer ataupun head coach adalah nama-nama yang memiliki kaliber, nama-nama yang memiliki kapasitas dari prestasi yang diberikan di klub sebelumnya. Kan seperti itu. Dari zaman selesainya Sir Alex Ferguson ya, kenapa David Moyes punya kapasitas dengan klub sebelumnya, Louis van Gaal, Jose Mourinho, mungkin yang agak sedikit berbeda Ole Gunnar Solskjaer ya, di mana Ole Gunnar Solskjaer sebenarnya tidak begitu sukses dengan klub yang ditangani, tapi dia bisa memberikan bukti pada saat itu ketika dia diberi kesempatan sebagai interim ya kan, dan bukti yang diberikan pada saat itu tidak main-main loh, kemenangan beruntun, benar-benar beruntun begitu, sehingga tidak mungkin untuk tidak merubah status interim menjadi status permanen. Tapi setelah itu ketika ganti ke Erik ten Hag, termasuk juga ganti ke Ruben Amorim ini kan karena apa ya? Ya karena kapasitas, karena prestasi yang mereka berikan di klub sebelumnya. Baik itu prestasi berupa trofi ataupun gaya permainan ya kan. Sementara dari nama-nama tadi menurut gue tidak ada yang sangat-sangat meyakinkan banget gitu ya. Sampai gue bisa berkata, oke, ini cocok banget nih di Manchester United. Tapi faktanya, saat ini bersama dengan Ruben Amorim, kalau melihat ya dari apa yang didapat oleh Manchester United musim lalu, ada beberapa progres. Progres yang tidak bisa tidak dilihat. Fairnya menurut gue seperti itu. Ya, ada bursa transfer, di mana bursa transfer itu rekrutmen memperkuat ya kualitas squad. Tapi kita tidak bisa juga menutup mata bahwa fokus prioritas di bursa transfer musim panas kemarin ini belum menyentuh keseluruhan posisi dari sistemnya Ruben Amorim. Ya, lini depan oke, penjaga gawang bagus. Tapi bagaimana dengan center back? Bagaimana dengan wing back? Bagaimana dengan lini tengah? Belum. Dan musim ini akan dilalui Ruben Amorim
tanpa penguatan ya atau sisi rekrutmen di posisi-posisi itu tadi. Ya, mayoritas hanya di lini depan dan juga penjaga gawang. Di mana kita bisa melihat adanya peningkatan kualitas permainan di dua posisi itu tadi. Di posisi penyerang dengan jumlah gol yang Manchester United bikin saat ini, dan juga posisi penjaga gawang, bagaimana saat ini ya intinya penjaga gawang Manchester United lebih meyakinkan. Tapi posisi-posisi lainnya, terutama misalnya posisi lini tengah ataupun ya lini tengah ketika pemain-pemain kunci absen, memaksa Manchester United untuk bermain pragmatis ya kan, dengan kreativitas yang minim sekali. Ini mengkhawatirkan menurut gue. Lalu juga sisi wingback, di mana dengan kedalaman skuad yang dangkal, terlihat memang ada penurunan kualitas di posisi wingback ya. Dan center back pun juga demikian. Dengan absennya pemain-pemain kunci ya Manchester United, kita bisa lihat lah angka kebobolannya juga masih sangat tinggi sekali kan. Dan ini ada jelas ada peran besar dari lini pertahanan dan juga lini tengah, di mana ya ini belum disentuh oleh sisi rekrutmen. Bukan berarti maka perbaikan itu satu-satunya jalan adalah rekrutmen, enggak. Ruben Amorim pun juga dari musim lalu dia sudah melakukan assessment, dia melakukan analisa, dia melihat ya pemain-pemain dari skuad warisan katakanlah seperti itu dari musim-musim sebelumnya, siapa-siapa saja yang bisa masuk ke dalam sistemnya. Dan proses pembentukan ini kan juga tidak mudah gitu, karena Ruben Amorim menawarkan sesuatu yang sangat-sangat unik dan baru dari sistem permainan, di mana pemain-pemain yang ada saat ini di atas lapangan ya, terutama di lini tengah dan juga lini belakang, ini kan tidak terbiasa bahkan di karir mereka ya, sehingga yang namanya adaptasi ini sangat-sangat dibutuhkan. Dan ternyata ini memakan waktu, kurang lebih seperti itu. Dari situ gue berpikir, kenapa tidak percaya pada Ruben Amorim? Kenapa tidak membiarkan ya Ruben Amorim ini memperbaiki skuad Manchester United, baik itu dengan skuad warisan yang ada ataupun juga dengan rekrutmen. Dan ada tugas lain juga yang harus dilakukan oleh Ruben Amorim, dan ini tentu saja butuh kerjasama yang erat dengan manajemen, yaitu adalah ya memproses pemain-pemain yang memang tidak masuk ke skemanya. Ini kan tidak semudah sering sekali disebutkan ya, buang saja ini, lepas saja itu, kan tidak semudah itu saja. Kita tahu bagaimana kesulitan misalnya dengan Tyrell Malacia. Misalnya tentang Tyrell Malacia ya, Ruben Amorim pada saat itu berkeputusan bahwa dia ya tidak memiliki tempat bagi Tyrell Malacia. Tapi ternyata proses untuk melepasnya tidak mudah ya kan. Akhirnya dia harus kembali lagi bahkan sampai ke skuadnya Ruben Amorim lagi, karena memang tidak ada pilihan. Jadi hal seperti ini contohnya memang harus juga dilakukan oleh manajemen serta Ruben Amorim. Artinya memang ada proses yang sedang berjalan. Kenapa kita tidak ya berada di belakang manajer? Sikap kritis, artinya dalam hal memberi kritik ya, menurut gue sah-sah saja. Tapi juga kita harus melihat secara realistis. Menurut gue seperti itu ya. Gue berbicara mungkin untuk diri gue sendiri. Kita juga harus berbicara realistis bahwa memang proses ini masih berjalan. Dan nama-nama lain yang beredar di luar pun juga tidak bisa langsung memberikan jaminan sih menurut gue. Jadi kenapa kita tidak sabar? Memang musim ini menurut gue, kalau melihat dari apa yang Manchester United lakukan gitu ya, dari pertandingan-pertandingan yang ada, masih terlalu banyak inkonsistensi. Tapi ini juga menggambarkan mungkin inilah situasi klub sebenarnya. Ya, di periode-periode sebelumnya Manchester United mendapatkan trofi, mendapatkan kemenangan. Tapi kita juga bisa melihat bagaimana pragmatisme sepak bola juga sering diperagakan menurut gue oleh Manchester United. Giliran Manchester United berada pada proses yang tepat ya, support dari manajemen tidak pas. Mereka tidak sabaran, mereka mungkin terlalu banyak tertelan ya, atau ditelan oleh media, dalam arti akhirnya mereka membuat keputusan berdasarkan apa yang beredar di media ataupun di sosial media, dengan tidak memberikan kesempatan kepada manajer-manajer sebelumnya nih untuk bisa mencoba merubah keadaan ketika mereka sedang dalam posisi yang tidak baik, mereka dalam posisi turun dan terpuruk, sehingga mereka lebih memilih untuk jalan pintas diselesaikan. Tidak ada yang bahkan sampai dengan 3 tahun ya kan, atau ya rata-rata di bawah 3 tahun lah periode-periode manajer setelah Sir Alex Ferguson. Jadi kenapa tidak diberikan kepercayaan kepada seorang Ruben Amorim? Dimana kalau melihat nama-nama yang ada saat ini terutama di papan atas ya, rata-rata menurut gue dukungan yang jelas diberikan kepada klub untuk nama-nama manajer ataupun head coachnya masing-masing, dengan segala dinamika naik turun yang mereka miliki.
memang kita bisa berbicara, tapi kan ada progres ya. Gue juga sepakat progres itu harus ditentukan, tapi coba dilihat progres dari yang sebelumnya itu seperti apa. Ada beberapa nama yang bahkan di musim-musim awalnya, kalau melihat progres itu dari sisi peringkat misalnya, ya tidak terlihat secara jelas, tapi dari sisi permainan ini hal yang mungkin fans tidak lihat secara bersama, artinya unsur subjektifnya lebih kental. Tapi menurut gue balik lagi sih, kenapa kita tidak, atau Manchester United ya, secara tegas, secara jelas memberikan dukungan sih ya kepada Ruben Amorim, paling tidak sampai dengan kontraknya selesai nanti untuk dievaluasi. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.